atau anatomi fisiologi sistem otot. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu otot. Otot merupakan suatu susunan sistem organ atau alat yang ada di dalam tubuh melekat pada rangka, memiliki fungsi untuk membantu menopang tubuh dan memungkinkan terjadinya gerak. Jaringan otot mempunyai struktur yang terkhusus, ada untuk melakukan gerakan, baik secara keseluruhan dari tubuh maupun oleh bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain. Otot memegang peran penting sebagai alat penggerak bagian tubuh yang berkoordinasi dengan sistem rangka. Gerakan yang terjadi ini merupakan sebuah kontraksi otot atau proses memendeknya otot. Apabila otot melakukan gerakan kontraksi, maka otot secara otomatis akan memendek, sehingga ujungnya beserta struktur yang dilekati oleh ujungnya mendekat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya di sini bagian-bagian otot terbagi dari terminologi atau peristilahan tentang istilah dan penggunaan otot, mencakup beberapa bagian-bagian otot tubuh yang terbagi ke dalam golongan menurut letaknya, yaitu ada otot bagian kepala, otot bagian leher, otot bagian perut, dan otot bagian anggota atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan otot-otot bagian kepala. Yang pertama ada occipitalis, lalu selanjutnya ada nasilis, lalu ada levator labial superioris, lalu ada orbicularis oculi, lalu ada zygomaticus minor, lalu di bawahnya ada zygomaticus major, lalu ada orbicularis oris, lalu ada platisma, selanjutnya ada risolis, lalu ada master, lalu yang terakhir ada mentalis. Lalu selanjutnya di bagian samping ada otot auricularis anterior, lalu ada temporalis, lalu di bagian belakang ada occipitalis, dan yang terakhir di bagian belakang telinga ada auricularis posterior. Selanjutnya otot bagian leher. Otot bagian leher terdapat sternocleidomastoid. Lalu selanjutnya ada subclavius scarflicis masculae, lalu ada levator suppliae, lalu ada sclanemuscles middle, lalu di bawahnya ada sclanemuscles posterior, lalu yang terakhir ada sclanemuscles anterior. Lalu selanjutnya di bagian tenggorokan ada terdapat otot omohyoideus, lalu yang terakhir ada sternadioideus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian otot anggota gerak atas dimulai dari depan. Pada bagian depan terdapat otot yang disebut dengan pectoralis major. Letaknya pada bagian sini. Selanjutnya terdapat pada bagian belakang sebelah tangan terdapat otot yang disebut sebagai deltoid atau musculus deltoid, dan pada bagian sini itu ada musculus trapezius. Turun ke bawah terdapat latissimus dorsi. Pada bagian sini terdapat yang dinamakan latissimus dorsi. Naik pada bagian atas terdapat teres mayor, dan pada bagian sini terdapat teres minor, dan pada bagian yang ini juga disebut sebagai infraspinatus musculus. Musculus trapezius atau yang disebut sebagai otot kerudung memiliki fungsi untuk menarik bagian bahu ke atas. Apabila tulang umbilikal ditahan pada tempatnya, maka otot ini akan menarik bagian otot yang ada di bagian belakang kepala. Selanjutnya terdapat otot deltoid atau disebut sebagai musculus deltoideus, atau kata lain juga sebagai otot segitiga. Otot ini berbentuk segitiga
segitiga yang berfungsi untuk membantu pada saat gerakan eksorotasi dan horizontal aduksi. Pada bagian ini terdapat otot yang disebut sebagai musculus latissimus dorsi atau nama lain otot punggung lebar. Otot ini terletak di bawah bagian punggung. Otot ini berbentuk pipih melebar menyerupai otot kerudung atau musculus trapezius. Otot ini memiliki fungsi untuk membantu melakukan gerakan tangan memutar lengan ke bagian dalam. Pada bagian depan terdapat otot yang disebut sebagai pectoralis mayor dan juga pectoralis minor, atau disebut sebagai otot dada kecil dan otot dada besar. Otot pectoralis minor terletak di bagian di bawah dada, di bawah otot besar, dan otot pectoralis mayor terletak di bagian dada, tepat di bawah kulit. Kedua otot ini memiliki fungsi yang hampir sama. Pectoralis minor berfungsi pada saat tulang belikat dalam keadaan diam menarik tulang rusuk ke atas atau membantu waktu menarik nafas inspiration. Pectoralis major membantu menguatkan gerakan memutar lengan ke bagian bawah dan aduksi lengan. Setelah pada bagian otot bagian atas, kita akan turun ke bawah pada bagian perut. Pada bagian ini di luar terdapat musculus obliquus internus abdominus atau yang disebut sebagai otot dinding perut. Otot ini berada di bawah otot external oblique. Otot ini membantu pergerakan tulang belakang saat melakukan latihan seperti crunch. Selain itu, otot ini juga berperan menstabilkan tulang belakang ketika melakukan gerakan memutar atau membungkuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian otot anggota gerak bawah. Pada bagian panggul, sebelum ini terbuka, terdapat lapisan yang disebut sebagai gluteus maximus. Dan pada bagian sini terdapat otot yang disebut sebagai gluteus medius. Turun pada bagian bawah, terdapat otot yang dinamakan sebagai piriformis. Turun pada bagian ke bawah lagi, terdapat quadratus femoris. Otot yang sebelumnya menyelimuti ini yang disebut sebagai otot bokong besar, musculus gluteus maximus, merupakan otot ekstensor dan rotator eksternal primer pada panggul. Otot ini berorigofascia yang menutupi gluteus medius, permukaan eksternal ilium di belakang linea glutea posterior. Dan otot bokong kecil, gluteus minimus, otot ini terletak di profundus dan sedikit di anterior dari musculus gluteus medius. Musculus tersebut berorigo pada lateral ilium dan berinsersio pada expectus anterior lateral dari trochanter mayor. Demikianlah penjelasan dari kelompok 9 tentang sistem otot. Terima kasih.